suatu hal yang kita syukuri bahwa kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan dan juga di era pandemi COVID ini kegiatan seminar, webinar, dan lain sebagainya yang bisa kita laksanakan. Ya, mengapresiasi kegiatan daripada SLCC yang selalu secara rutin menyelenggarakan kegiatan ini. Pak Sabtono, monggo terus dikembangkan dalam rangka untuk efektivitas pemanfaatan PSLCC yang dimiliki oleh PGRI Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Ibu, saya sampaikan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan dengan mengambil tema yang aplikatif ini mampu memberikan manfaat kepada Bapak Ibu dalam rangka membuat suatu aplikasi pembelajaran yang dibutuhkan bagi guru-guru dalam rangka mengajar secara daring. Terima kasih kepada pembicara, Pak Wawan, Bu Lis, dan juga yang lain yang telah hadir, dan para peserta kami sampaikan selamat untuk mengikuti sekadar seminar pada pagi siang hari ini. Sukses selalu, selamat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sekun. Ibu Bapak sekalian, waktu saya kira sudah cukup lewat agak lumayan. Kita akan segera saja memulai. Waktu sepenuhnya saya akan serahkan pada Pak Wawan Prihatno. Silakan Pak Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Umum Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Ibu saya, Ibu Lis, Bapak Soleh, dan Bapak Tono yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman. Senang sekali saya ucapkan terima kasih juga kepada Asosiasi Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kali ini saya bahagia karena saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua yang sudah gabung. Sebetulnya tadi yang disampaikan Bu Lis bahwa saya sebetulnya masih dalam tahapan belajar, jadi mohon maaf jika nanti saya masih kurang, jadi kita akan diskusi bersama. Baik, saya kira saya mulai saja. Jadi di pandemi COVID-19 ini kita memang mau tidak mau harus membuat pembelajaran secara daring. Karena dengan beberapa itu saya mendapatkan banyak keluhan dari teman-teman saya guru. Saya juga orang guru SD, jadi saya ngajar di SD selama 6 tahun. Beberapa kendala yang mereka hadapi selama melaksanakan pembelajaran daring adalah bahwa mereka sangat membutuhkan kreativitas yang lebih. Kebanyakan dari Bapak Ibu teman-teman saya itu menggunakan WhatsApp untuk share materi dan memberikan tugas kepada siswanya. Nah, karena hal tersebut yang terus-menerus, maka siswa akan menjadi cepat bosan. Maka memang kita harus seringkali melakukan kreativitas yang lain yang kira-kira tidak membosankan. Baik di layar itu tulis video tersebut untuk proses editingnya itu dapat menggunakan berbagai aplikasi dan software yang saya tampilkan. Ada Flash,
sebagainya. Itu banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nah, tapi ini hanya yang saya tuliskan ini itu hanya sebagai media pembuatnya saja. Sedangkan kita perlu source-nya atau bahan untuk pembuatan video pembelajaran, atau nanti untuk pertemuan pertama ini saya akan memberikan contoh cara membuat animasi sederhana. Animasi sederhana menggunakan, nah mungkin kalau ini yang saya tuliskan di sini nanti membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini beberapa software saya ajarkan ke mahasiswa itu butuh 1 semester, sedangkan kita hanya terbatas waktunya. Maka di pertemuan ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu dan Anda semua cara membuat animasi sederhana menggunakan software yang sering kita pakai, yaitu PowerPoint. Kebanyakan dari saya juga, PowerPoint itu digunakan untuk presentasi saja. Tapi di dalamnya PowerPoint itu ternyata bisa untuk media membuat animasi. Baik, sebelum dimulai, kemarin saya sudah share bahan-bahannya kepada Bapak Ibu semua. Nah, sebetulnya kalau Bapak Ibu semua atau saudara semua sudah mendownloadnya, maka kita bisa praktek bersama. Tapi kalau belum mendownload yang kemarin saya sampaikan, nanti saya akan tunjukkan cara mendownloadnya. Baik, untuk kali ini karena saya berkecimpung di PGSD, jenjang PGSD, maka ini tema yang saya ambil itu di kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi, itu semester 2. Saya ambil yang subtema 4, jadi perkembangan teknologi transportasi. Jadi perkembangan teknologi itu di dalamnya ada beberapa subtema. Nah, ini salah satunya adalah perkembangan teknologi transportasi. Baik, saya ulangi, jika Bapak Ibu semua belum mendownload yang kemarin, maka saya tunjukkan terlebih dahulu bagaimana cara mendownload untuk mendapatkan bahan-bahan membuat animasi. Jika Bapak Ibu semua sudah mendownload yang kemarin, maka untuk praktek nanti bisa dipersiapkan laptopnya. Bapak Ibu semua atau saudara-saudara semua, jadi di Google itu sudah banyak sekali bahan untuk kita membuat desain, membuat kartun, membuat animasi, dan sebagainya. Nah, yang kita butuhkan untuk pertemuan forum kali ini, yang kita butuhkan adalah beberapa gambar yang sudah saya share. Sebentar. Nah, ini yang kita butuhkan. Ada gambar-gambar pegunungan, binatang, pohon, alat transportasi. Nah, nanti kita akan membuat ini. Nah, tapi ini perlu cara untuk mendownloadnya. Caranya, untuk yang pertama saya contohkan yang gunung ini. Gunung ini adalah, kalau kita lihat di situ ada tulisannya PNG file. Maka caranya, Bapak Ibu semua ketika mengetik kata di Google, misalnya saya tuliskan ini, saya tuliskan kartun gunung PNG. Nah, di terakhirnya, ketika Bapak Ibu semua atau saudara-saudara semua ingin mendapatkan gambar yang tidak ada background-nya, bisa ditempel dimanapun tanpa background, maka Anda semua perlu menambahkan kata PNG atau PNG.
Nah, kalau Anda menambahkan ini, maka kita akan mendapatkan gambar yang tanpa background. Nah, untuk mendownloadnya atau meng-save-nya ya sama seperti yang lainnya, klik kanan, nanti save as gitu. Gambar yang kita inginkan, nanti klik kanan dan save as saja, seperti biasa. Baik, itu kalau kita akan mencari gambar yang tanpa background. Tapi ada cara lain sebetulnya, setelah misalnya gambar JPEG biasa, Anda semua mau membuang background-nya, ya dengan cara nanti ada fasilitas remove background di remove background. Jadi gambarnya di-download lagi. Tapi kendalanya adalah hasil downloadannya nanti ukurannya jadi kecil. Nah, ini gambar yang pertama yang kita butuhkan. Kemudian untuk membuat animasi ini, kita juga membutuhkan gambar yang gerak. Nah, jadi Bapak Ibu semua tidak usah bingung untuk mendapatkan gambar gerak atau membuat gambar gerak. Sebetulnya kalau Bapak Ibu semua mau membuat gambar gerak itu tadi di After Effects bisa atau di software yang lainnya. Tapi yang simple, kita cari saja di Google. Nah, kalau Bapak Ibu semua ingin mendapatkan gambar yang gerak seperti ini, maka caranya misalnya ini saya mau mendapatkan gambar kuda. Saya tuliskan di sini karena kudanya saya untuk menarik anak, saya tuliskan kartun. Berikutnya kuda. Terus saya tuliskan di belakangnya GIF. Nanti secara otomatis tampilan gambar di Google itu yang ada tandanya tulisan GIF itu berarti gambar bergerak. Nah, seperti yang saya tampilkan di sini adalah gambar dia sedang lari. Sama saja untuk yang lainnya. Jika Bapak Ibu semua atau saudara semua mau cari misalnya yang saya tunjukkan ini adalah burung. Saya ingin mendapatkan burung yang terbang. Ya sama, tuliskan saja burung karton, terus ditambahkan GIF. Nah, maka Bapak Ibu semua, ini di Google itu sudah banyak sekali bahan yang kita pakai untuk membuat animasi. Nah, coba ini saya tunjukkan terlebih dahulu sebelum kita membuat, sambil mungkin Anda semua mempersiapkan laptop jika ingin latihan bersama. Saya tunjukkan hasilnya nanti adalah seperti ini. Ini adalah hasilnya nanti. Jadi ini hanya menggunakan PowerPoint dan bahan-bahan yang kita download tadi. Aduh, tunggu pira ya. Alat lebih tulis terus. Ya ini ya orangnya kan ruangan khusus. Ya, ngotak ini. Nah, sebetulnya ini gambarnya lancar nih. Iya. Tapi ini ada beberapa yang mungkin di tampilan Anda semua ada yang tersendat-sendat.
Nah, ini teknik menggunakannya itu bisa jadi Bapak Ibu semua menampilkan sambil menjelaskan kepada siswa. Saya ulangi, ini adalah untuk pembelajaran kelas 3 semester 2, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi alat transportasi. Nah, saya kira cukup. Baik, berikutnya kita akan mulai cara membuat kartun atau animasi yang sederhana. Kita menggunakan PowerPoint saja, yang Bapak Ibu semua mungkin sudah sangat familiar dengan PowerPoint. Nah, kita mulai. Dok, nangis kayak anak masih juga ya nangis. Baik, ini adalah tampilan awal ketika Bapak Ibu semua atau saudara semua itu membuka PowerPoint. Nah, langkah pertama, ini baiknya ketika Bapak Ibu semua membuatnya, baiknya kalau menggunakan laptop, menggunakan mouse. Kalau tidak pakai mouse agak kesulitan untuk membuatnya. Jadi saya mulai. Tampilan awal kita buat background-nya terlebih dahulu dengan cara kita cari menu desain, kemudian akan tampil seperti ini di atas. Nah, maka kita pilih yang format background di pojok. Kalau di tempat saya di pojok, biasanya beda laptop kadang beda tampilan. Kalau saya ini Microsoft 2010 ini. Baik, setelah klik format background, silahkan, ini tampilan awalnya adalah solid fill. Nah, kita rubah menjadi gradient fill yang bawahnya ini, diklik saja gradient fill. Nah, maka secara otomatis, oh ini kalau saya ada beberapa gradasi warna. Nah, cukup 2 saja atau boleh beda juga enggak apa-apa. Kalau yang di saya ini gradasi warnanya ada biru muda ke sebentar. Ini bentar, sharingnya ketutup dengan yang lain. Nah, sudah. Nah, ini silahkan kreasikan background-nya sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu semuanya. Kalau saya, ini pengennya yang atas mungkin yang cerah, saya ganti warna putih. Yang bawah, saya ganti biru agak tua lagi. Nah, mungkin Bapak Ibu semua mau kreasi lagi yang tengah, tambahkan lagi, caranya klik saja. Terus di sini kita rubah warnanya di sini. Nah, saya rubah jadi krem. Jadi ada 3 warna, biru, krem, sampai putih. Setelah Bapak Ibu semua, ini menurut Bapak Ibu semua sudah bagus, close saja. Nah, sekarang ini kotak teks belum kita perlukan, jadi lebih baik dihapus saja. Kita hanya membutuhkan visualnya terlebih dahulu. Kita masukkan gambar-gambar yang sudah kita download lagi atau yang sudah saya sebarkan
kemarin. Bisa juga dengan caranya insert, terus pilih yang pictures, terus kita cari filenya tadi ada di mana. Nah ini malah saya dikempot ya. Berita terbaru masih tentang dikempot. Nah saya sudah menyimpan filenya di sini. Nah pertama saya akan masukkan yang gambar pegunungan tadi. Ingat, jadi ini adalah filenya PNG. Oh, intinya Insert. Iki pelajarannya iki lho Mama. Nah, kita tunggu. Nah, setelah itu masuk gambarnya. Ini sudah masuk. Nah, silahkan tata sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu semua atau saudara semua. Kalau saya mungkin saya butuh gunung lagi. Kalau ingin menambahkan gunung lagi, caranya adalah klik dulu gunungnya. Berikutnya, saya akan tekan CTRL plus D dawet. Saya ulang, CTRL plus D dawet yang ada di keyboard laptop atau komputer kita masing-masing. Maka kita akan punya dua. CTRL D itu maksudnya D itu duplicate. Untuk menggandakan. Tapi mohon maaf, saudara semua, ini duplicate ini Ctrl D tidak bisa untuk menduplikat uang ya. Ini hanya untuk menduplikat sesuatu yang ada di komputer kita. Nah ini, silahkan kreasikan ini jadi lebih runcing. Nah, dibesarkan boleh sesuai dengan aktivitas masing-masing. Baik, untuk mempermudah kita, ini kan kita ada dua kumpulan gunung, dua file. Nah, untuk mempermudah kita, ini harus di grup, digandeng, biar tidak berdiri sendiri-sendiri. Ya, cara mengegrupnya itu bisa kita blok seperti ini. Nah, blok jadi aktif semua, langsung klik kanan, pilih yang grup ini. Atau cara yang paling mudah dan cepat, setelah ini sudah gabung, Bapak Ibu semua klik CTRL plus G Garuda. Saya ulangi, untuk menggabung, membuat menjadi grup, klik CTRL plus G atau Garuda. Maka filenya menjadi gabung jadi satu seperti ini. Nah, filenya menjadi satu. Nah, berikutnya kita akan membuat jalan. Nah, ceritanya ini jalan raya. Maka saya membuatnya pakai insert, kemudian shape. Nah, kita pilih yang kotak atau rectangle. Nah, setelah itu kita buat di sini. Nah, kalau kan tidak mungkin biru warnanya, jadi kita rubah dulu warnanya. Ya, anak-anak persepsinya pasti aspal ya hitam atau abu-abu tua lah gitu. Nah, jangan lupa ini masih ada outline-nya atau garis tepi. Sedangkan outline-nya di sini atas sama set outline, kemudian pilih no outline. Nah, kemudian untuk mempercantiknya, jalan raya itu kan ada tengah-tengahnya ada garis-garis putih atau marka jalan. Buat marka jalannya caranya sama seperti tadi, pilih shape, kemudian sapukan di tengah aspal. Nah, ini jangan lupa pilihnya diganti warnanya jadi putih. Nah, marka jalannya dibuat jadi putih. Jangan
lupa outline-nya dihilangkan. Caranya sama seperti tadi, no outline. Nah, baik, marka jalan itu kan jejer-jejer sampai sana. Untuk mempermudah kita, ingat, tadi prinsipnya kita duplikat atau kita gandakan. Mudah adalah sebagai berikut. Ini saya agak pelan-pelan karena ini kalau ketinggalan agak susah mengulanginya. Jadi setelah marka jalan satu ini diklik, klik Ctrl D dawat, Ctrl D dawat. Nah, maka jadinya seperti ini. Dia tidak rata ya, dia pindah ke bawah. Nah, Bapak Ibu semua, sekarang nah, muncul lagi, kita teruskan dengan tekan tombol panah di keyboardnya Bapak Ibu masing-masing. Kita pindah, geser ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Ingat, jangan klik apapun pada saat setelah keklik Ctrl D. Setelah itu, setelah ini berada di sini, tinggal Ctrl D lagi. Otomatis itu, nah, di sebelah kanannya akan muncul kembali marka jalan. Lagi kita klik Ctrl D lagi, sama akan muncul di sebelah kanannya. Lagi satu lagi. Nah, ini secara otomatis marka jalannya jadi banyak hanya dengan tekan Ctrl D. Baik, marka jalannya sudah jadi, tapi ini masih berdiri sendiri. Jangan lupa, biar mempermudah kita, marka jalannya ini juga di caranya di dulu. Terus tadi klik kanan, pilih yang grup atau biar cepat, Ctrl Garuda. Saya ulangi, grup dulu, di blok dulu, terus Ctrl G. Nah, maka ini sudah jadi satu. Tidak bisa dipisah-pisah. Kalau ingin memisah juga sama, klik kanan, setelah itu pilih yang ungroup. Ini tampilan background-nya sudah jadi. Sekarang kita buat animasi yang pertama, animasi geraknya. Apa? Saya masukkan dulu gambarnya, insert. Nah, saya pilih yang burung dulu. Pilih yang burung. Ini burung mau terbang. Nah, ini sudah, burungnya sudah masuk. Nah, kita atur dulu komposisinya. Cukup segini. Burungnya kelihatan. Nah, saya ingin burungnya itu terbang dari sini menuju ke kanan, menuju ke kiri. Saya ingin burungnya terbang ke sana. Maka caranya adalah tempatkan dulu burungnya di sebelah sini. Nah, ingat di luar kotak ini workshop, di luar dulu kita klik, kita menuju ke animasi atau animation kalau di tempat saya. Nah, kita pilihnya nanti di animasi, silahkan pilih yang kalau di tempat saya ini namanya more motion pad. More motion pad. Nah, nanti akan ketika diklik muncul gambar seperti ini. Mungkin tampilannya agak berbeda dengan Bapak Ibu semua, tapi intinya pilih yang garis lurus saja yang gampang.
ini garis lurusnya kan ada yang ujungnya merah, ada yang ujungnya hijau. Ini maksudnya gerakannya itu dari yang hijau menuju yang merah. Kalau yang ini saya pilih yang left. Setelah klik, terus, nah ini ya, tapi berhentinya hanya di sini saja kalau punya saya. Saya ingin burungnya itu lewat sampai tidak kelihatan di sini. Nah, sampai keluar lagi, sampai keluar arena. Nah, Bapak Ibu semua, ini masih ada petunjuknya, ada keterangannya angka 1. Ini berarti gerakannya dimulai setelah klik. Nah, kalau yang kita harapkan itu otomatis, maka yang ini on kliknya yang di atas kita rubah. Di atas ini kita rubah menjadi with previews. Jadi gerakannya nanti tidak usah menunggu klik. Coba kita coba ini bergerak apa tidak. Kita review. Kalau di tempat saya sudah gerak, mungkin beberapa tempat di layar tampilannya Bapak Ibu semua belum, atau tidak terlihat. Nah, coba ini gerakannya terlalu cepat. Durasi yang di atas ini, yang di atas saya pelankan karena itu tadi terlalu cepat. Saya pelankan, coba menjadi 12. Nah, coba lagi, saya preview ini. Siap, 1, 2, 3. Nah, kalau di tempat saya itu sudah terlihat gerak, burungnya terbang. Masih ke Mas Ade? Nah, coba saya ulangi, kalau di tempat saya itu sudah gerak dari kanan ke kiri sambil terbang dia. Saya preview lagi. Nah, ini sudah mulai terbang. Nah, tapi mungkin tidak masalah, nanti kita sharekan hasilnya. Saya juga bisa membagi PowerPoint-nya ke Bapak Ibu semua. Tadi sudah bergerak burungnya dari kanan ke kiri. Nah, nanti saya akan menambahkan lagi gerakannya. Saya menambahkan matahari. Matahari juga akan masuk di sini. Nah, ini mataharinya nanti terbit. Ingin terbitnya dari sini, terbit ya berarti dari timur ke barat ya. Nah, ini dari sini menuju ke tengah. Nah, tengahnya tinggi siang hari. Nah, saya tempatkan di sini. Caranya, taruh di luar dulu mataharinya. Nah, taruh di sini dulu. Cari animation seperti tadi. Motion pad. Nah, nanti Bapak Ibu semua cari yang seperti tadi, tapi saya ini yang right karena hanya ke kanan. Nah, setelah itu oke. Terus ini HP lagi. Tinggal tugasnya Mas Mizan ini ya. Saya pindahkan ke tengah. Biar selesai dulu. Mohon maaf, ini apa saya terlalu cepat ya? Kan anak itu santenan.
Baik, saya ulangi. Tadi setelah matahari di pinggir ini, kita pilih efek yang right gitu. Terus kita tampilkan nanti berhentinya di sini. Jangan lupa ini on click-nya di ganti dengan with previous. Terus gerakannya, durasinya kita pelankan. Misalnya saya 8. Nah, saya coba previous. Ini semoga Bapak Ibu semua bisa melihatnya. Kalau di saya sudah muncul ini. Ternyata burung dan matahari itu tabrakan. Nah, kenapa tabrakan? Karena tadi ini tidak ada yang delay, tidak ada yang ditunda. Lihat ininya, sekarang burungnya yang keluar dulu, mataharinya baru keluar. Maka yang matahari ini, pengaturan delay-nya kita rubah dulu, jangan 0, tapi kita rubah sesuai yang kita inginkan. Misalnya saya 5. Nah, misalnya saya pilih 5. Coba kita preview gerakannya. Suaranya nggak bisa gede sih. Gimana deh? Nah, lalu muncul matahari. Nah, tadi burungnya dulu, baru muncul matahari. Nanti tampilannya seperti ini. Baik, saya putarkan. Aku biasanya sholatku rame sih ya. Sholatku biasanya ono rongsok, sing wong lanang saksak, sing wong wedok. Bentar, saya putarkan. Jadi hasilnya biar kelihatan. Melu loh, Mbak. Hasilnya tadi, slide pertama adalah seperti ini. Keluar, terbang. Maaf, ini share-nya ketutup dengan lainnya. Dengan gambar orang. Kembali. Ya, Pak. Ini, Bang. Saya tampilkan kembali. Tadi share-nya ketutup dengan tampilan lainnya. Nah, ini jadi hasilnya tadi adalah burungnya terbang terlebih dahulu, baru masuk. Nah, itu adalah tampilan satu slide yang pertama tadi. Saya buka dulu. Yang absen ini lah, absennya neng di ini sebentar Ibu. Nah, ini tadi hasil dari slide yang pertama tadi. Untuk yang slide kedua, kita membuat yang kedua. Caranya biar gampang. Di hasil yang slide 1, silahkan diklik kanan di bloknya ini. Silahkan diklik kanan, terus pilih yang duplicate slide. Nah, kita pilih yang duplicate slide.
nanti kita punya dua slide yang isinya tadi sama. Tapi skenarionya kan burungnya sudah lewat. Yang slide kedua nih. Tadi skenarionya burungnya sudah lewat. Posisinya di tengah. Caranya slide kedua biar nyambung, mataharinya dipindah ke tengah. Nah, terus custom animasinya di delete, dihapus. Cara menghapusnya ya hanya klik delete saja. Burungnya tadi kan sudah lewat, maka burungnya kita delete saja. Nah, seperti itu. Kemudian untuk slide yang kedua, skenarionya saya akan memasukkan orang yang sedang berjalan. Caranya sama seperti tadi, insert, pilih pictures, kemudian saya akan orang yang sedang berjalan. Nah, sudah masuk orang yang sedang jalan ini. Nah, saya ingin seperti tadi dulu, kita cari yang gampang dulu. Orang ini nanti akan berjalan dari sini menuju, dari kiri menuju ke kanan. Nah, jalan santai saja. Caranya, silahkan taruh di luar dulu, luar area pekerjaan. Kita pilih yang animasi di atas ini. Terus berikutnya, cari Bapak Ibu semua, cari yang motion pad, more motion pad. Nah, kalau saya carinya berarti jalan dari kiri menuju kanan, maka saya pilihnya yang right ini. Right. Nah, saya klik OK. Setelah klik OK, ternyata jalannya baru sampai di sini. Baru sampai berapa langkah ini. Maka saya pindah. Ini nanti keluar menuju pinggir lagi. Nah, menuju ke sini. Nah, setelah itu, ingat, caranya sama, yang on kliknya ini, atas, ganti with previous, terus durasinya diganti, saya coba durasinya diganti 10. Nah, saya coba preview, semoga bisa. Saya coba preview. Nah, di tempat saya sudah mulai berjalan itu. Nah, seperti itu. Kalau di video itu saya juga sudah membuatnya, jadi nanti orangnya akan berjalan seperti ya ini, matahari dulu, terus setelah itu slide kedua, orangnya jalan dari kiri menuju ke kanan. Oh, kalau saya sudah ada tambahannya, perkembangan alat transportasi. Nah, tadi yang belum ada adalah tulisan perkembangan alat transportasi. Caranya, cara membuat tulisannya yang gampang, pilih insert, terus text box. Nah, setelah pilih text box, pilihkan di area sini, silakan diketik perkembangan alat transportasi. Nah, silakan diatur semenarik mungkin
dengan font yang Bapak Ibu miliki, font yang macam-macam boleh, jenis fontnya. Nah, dibuat kreasinya semenarik mungkin silahkan. Warnanya dibuat yang ngejreng, nah, boleh. Nah, misalnya ini. Nah, ini tadi biar ada efek animasinya, mungkin ini sudah sering Bapak Ibu gunakan di presentasi. Ya sama caranya di animasi. Kalau saya pilihnya custom animasinya, kalau saya pilihnya yang sebentar, saya pilihnya yang font, jadi mantul. Nah, pilihnya yang font, mantul. Jangan lupa, ini tadi pengaturan animasinya juga diganti, kliknya diganti with previous. Nah, kecepatannya diganti, silakan disesuaikan. Berikutnya, saya ingin gambarnya ini atau tulisan perkembangan alat transportasi ini muncul setelah orangnya ini berjalan. Maka ini perlu diatur delay-nya ini. Ini kan 0. Nah, kita atur mungkin saya 5. Kita coba preview. Orangnya berjalan, baru muncul tulisan. Nah, seperti itu. Baik, ini slide yang kedua, proyek kita sudah selesai. Kita coba proyek yang ketiga. Kita coba proyek yang ketiga. Mungkin Bapak Ibu semua yang ketinggalan ini forum ini itu direkam. Nanti rekamannya akan di-upload di YouTube. Baru Bapak Ibu semua mungkin bisa melihatnya di YouTube. Jadi seperti tutorial gitu. Nah, kita lanjut. Ini kita akan membuat proyek yang ketiga. Karena ini perkembangan transportasi, itu skenario saya adalah orang zaman dahulu sebelum pakai alat transportasi mereka jalan kaki. Nah, setelah itu manusia di dunia itu menggunakan alat transportasi memanfaatkan hewan. Nah, maka skenario yang ketiga saya akan menambahkan hewan yang sudah saya sediakan, yaitu kuda. Tapi sebelumnya kita duplikat dulu, membuat slide yang ketiga. Caranya seperti tadi sama Bu. Jadi yang di slide kedua nanti diklik kanan, nah ini sudah muncul. Klik kanan, kita pilih duplicate. Nah, setelah duplicate, ingat tadi skenario-nya adalah tulisan sudah tidak digunakan. Kita hapus, delete. Orang tadi juga sudah lewat jalan, maka kita hapus, delete. Nah, kita sekarang memasukkan kuda, atau bahasa Jawanya horse. Nah, kita pilih kuda, klik saja insert. Nah, sudah masuk kudanya. Kita atur dulu kudanya. Nah, skenarionya nanti saya ingin kudanya berjalan dari pinggir sini menuju ke tengah. Nah, menuju ke sini, nanti berhenti. Nah, saya coba. Cara pertama adalah taruh di luar dulu kudanya. Buat animasi tadi, caranya sama.
pilih animation, terus pilih more motion pad, cari yang bergerak lurus saja. Kalau di tempat saya ini right. Nah, klik gini. Nah, setelah selesai, ternyata ini belum sampai ke tengah. Jadi kita harus memindahkannya dulu sampai ke tengah. Nah, sampai di sini. Ya, jangan lupa on kliknya diganti with previous. Terus durasinya juga diganti. Coba saya durasinya ganti 10. Dimatiin beda. Nah, coba saya preview apakah ini sudah bisa jalan. Di tempat saya sudah jalan. Nah, ini jalan dari pinggir sampai ke tengah. Saya ulangi, saya munculkan yang sudah saya rekam di sini. Tadi setelah orang berjalan, muncul perkembangan alat transportasi. Terus nanti muncul kuda. Nah, ini kuda sudah muncul sampai tengah. Oh, tapi di situ pohonnya bergerak dan marka jalannya bergerak ternyata. Caranya seperti ini, kita buat. Nah, baik, setelah ini sudah di tengah tadi, sudah sampai di tengah, nanti skenario berikutnya adalah kudanya berada di tengah, sedangkan yang lainnya itu akan bergerak ke kiri. Caranya, ini kita membutuhkan 2 slide. Maka kita buat slide berikutnya, yaitu slide yang ketiga, diklik, kemudian pilih duplicate. Nah, kita klik yang keempat. Slide yang keempat ini, yang ketiga, tadi kan sudah sampai berhenti di sini. Maka di slide yang keempat, Bapak Ibu semua, taruh kudanya berada di posisi yang tadi terakhir. Nah, sudah seperti ini. Kemudian nanti kudanya akan berjalan dari tengah sampai ke pinggir. Nah, seperti itu. Maka pertama, slide berikutnya, ini tadi kan gerak ya. Sayang, kamu udah jalan-jalan loh, hati-hati loh. Coba kita lihat dulu. Nah, aku Pak nah kalau di tempat saya sudah terlihat. Sertifikatnya, sampai kita sertifikat. Nah, coba kita ulangi. Jadi setelah bergerak, silakan klik pohonnya. Ada pohon, gunung, dan sebagainya. Itu harus kita beri custom animasi. Ini itu yang maka ke Jawa Tengah. Caranya sama. Animasi. Pilih yang bergerak dari kanan ke kiri. Nah, gitu. Saya lihatkan. Nah, ini bergeraknya belum sampai keluar, maka saya setting sampai keluar arena. Nah, seperti ini. Jangan lupa on kliknya diganti with previous.
Terus oh iya, mohon maaf tadi untuk yang kudanya dihapus animasinya terlebih dahulu. Oh, Animasinya dihapus. apa ya? Nah, dihapus, delete saja. Nah, maka dia kudanya berada di tengah. Terus nanti gunungnya akan berjalan. Tapi ini durasinya jangan lupa diganti. Kalau 0,2 itu terlalu cepat. Saya coba menjadi 12. Oh, 12. Ya, maka nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Kuda tetap berjalan. Nah, tapi gunungnya jalan. Nah, seolah-olah kameranya tetap ke kuda. Gimana sih? Terus background-nya yang berjalan. Nah, tapi ini masih ada yang ketinggalan. Marka jalannya belum berjalan. Maka marka jalannya juga sama. Diklik. Kita buat animasinya. Sama seperti tadi. Bentar. Nah, saya ulangi. Klik gambarnya. Terus kita pilih yang sama, berarti dia geraknya dari kanan ke kiri, pilihnya yang left. Nah, kita oke. Jangan lupa ini on kliknya diganti with previous. Oh iya, ini markanya belum sampai pinggir, maka saya pindah dulu sampai keluar dari lembar kerja kita. Nah, sampai sini. Sampai keluar lembar kerja. Sudah, saya inginnya tadi yang bergerak adalah gunungnya dulu, tapi marka jalannya agak delay. Maka tadi ini disebutkan durasinya 12. Nah, ini durasinya 12. Terus dibuat delay 3 cukuplah. Nah, kita coba. Saya coba preview. Nah, kalau di tempat saya sudah muncul, sudah jalan. Nah, kalau di tempat saya sudah jalan. Saya tunjukkan yang sudah saya export. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Kudanya masuk, terus berjalan di tengah, terus yang lainnya bergerak ke kiri. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Saya tunjukkan dulu slide-nya lagi. Nah, ini sudah masuk ke slide-nya. Bapak Ibu semua dan saudara-saudari semua. Jadi untuk menghasilkan gambar yang bergerak, ini PowerPoint-nya harus diekspor menjadi bentuk MP4. Caranya, jadi klik file, kemudian pilih yang ekspor, kemudian setelah pilih ekspor, nanti keluar seperti ini, ada create PDF. Nah, kita pilih yang create a video. Yang kedua kalau di tempat saya. Setelah itu,
muncul seperti ini ada tulisan 0,5. Ini artinya 0,5 itu di setiap slide itu durasinya 0,5 detik gitu. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu semua atau saudara-saudara semua silahkan klik create video. Kemudian setelah itu muncul dokumen seperti ini, silahkan di save sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya saya tuliskan latihan 2. Nah, setelah itu langsung saja save saja. Tapi ini namanya proses render. Ini yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi semakin banyak slide-nya, itu semakin lama. Itu ada terlihat di sini paling bawah ini menunjukkan ini masih loading. Nah, ini butuh waktu yang cukup lama. Maka ini kalau saya mungkin ini butuh waktu 15 menitan. Nah, tapi saya tunjukkan langsung hasilnya tadi yang dari awal yang sudah saya siapkan. Saya tayangkan terlebih dahulu, saya siapkan. Ini hasilnya tadi. Ya, kayak komputer gitu. Antemnya sekali dengan komputer. Caranya masuk ngerekam. Di Jawa Tengah kader PGRI Jateng, seminar kabisan daring PGRI. Oh, di share. Bentar, saya siapkan terlebih dahulu. Sawang-sawang. Nah, mungkin sambil menunggu, saya kira cukup sambil menunggu karena ini proses ekspornya atau rendernya cukup lama. Mungkin sambil menunggu saya persilahkan mungkin sesi tanya jawab nih, Bu Lis. Iya, selamat siang Bapak. Baik, Pak Wawan, terima kasih. Oke. Bagaimana Ibu Bapak sekalian, bisa diikuti tadi dengan baik? Bisa, Bu, bagus sekali. Ya. Minta itu Dari chatnya. Awal aku baru sampai ikuti ya. Benar ya Pak Wawan, dan pesertanya juga lebih dari Speakernya kok muter terus sih lebih ini ya. Minta filenya ya. Mati terus lho muter ya. Ora iso kok. Orang Jawa. Filenya ya Pak Wawan. Oke, siap Bapak. Kader Jateng. Wah, ini gak ikut ya. Tahu. Masih mangan-mangan kan, Dik. Nah, ini berarti akan ada upload di YouTube ya, Pak? Kirim email. Ini ya. katanya host itu sudah merekamnya. Nanti tutorialnya bisa kita upload di YouTube. Nanti Bapak Ibu semua bisa praktek sambil melihat di YouTube. Dan mungkin nanti difasilitasi oleh PGRI Jawa Tengah. Nanti
mungkin saya akan mengupload dan panduannya di Kepala sekolahku suruh saya Google ngikut. Form, bisa biar Anda semua bisa mengunduh bahan-bahannya. Terima kasih Mas Wawan, mudah-mudahan berkah untuk jenengan juga. Amin, amin. Kasih. Sama-sama Bapak. Pirang dina ente. Bukan, kalau ini seminar memang kalau seminar mah bisa aja kapan. Mohon maaf Pak Wawan. Mohon waktu. Halo. Tapi kalau misalkan untuk apa namanya menghilangkan background belakang. Ya Pak, satu. Untuk mendapat pertama Bapak, untuk menghilangkan background belakang, yang paling gampang adalah pada saat mencari bahan di Google, Dekat sekadar. Bapak tulisan PNG atau PNG di belakang bahan yang Bapak Ibu inginkan. Ya, udah ngisi sertifikat. Saya tampilkan sertifikat. Itu cara pertama. Jadi pada saat mengunduh di Google, silakan tambahkan kata atau huruf PNG. Nah, cara yang kedua, ketika backgroundnya setelah diunduh ternyata, nah ini sudah muncul. Jadi saya tambahkan, saya tuliskan kartun gunung terus PNG. Nah, tapi cara yang kedua, jika belum nanti cara yang gampang, kalau saya itu karena saya basicnya desain, itu saya pakai Corel, Photoshop gitu. Udah Bapak Ibu semua, itu sekarang di HP itu banyak aplikasi yang menghilangkan background itu kelihatannya. Nah itu juga bisa dipakai, atau kalau di Google ada itu remove background. Jadi Bapak Ibu semua ketiknya remove background. Nah kalau itu remove background, jadi kalau di situ sistemnya Bapak Ibu semua ngupload, kemudian hasilnya di sana nanti proses sendiri, nanti backgroundnya diunduh, hasil yang sudah itu diunduh lagi. Berarti remove background online ya Mas? Ya online, yang pilih remove background online. Ya, makasih. Kalau pakai foto bisa nggak Pak? Jadi selain unduhan, ada foto kita misalnya, lalu kita buat seolah-olah animasinya gitu, bisa? Bisa. Sebetulnya ini untuk membuat GIF, kita kan membuat GIF itu nggih Bapak. Membuat GIF itu bisa menggunakan Photoshop, itu bisa. Tapi itu agak ya saya menjelaskan itu agak panjang Pak. Pakai Corel bisa, pakai apapun, itu foto kita digerakkan sebetulnya bisa. After Effects bisa. Yang ada kita paling mudah kan di HP ada foto-foto kita. Iya. Kan ini kan juga bisa dikerjakan menggunakan HP kan? Iya. Atau harus murni komputer? Kalau yang ini, sesi ini yang saya sampaikan ini, kan pakainya basicnya PowerPoint ya Bapak. Oh iya. Nah maka ya, mudahnya di PC ya. PC ya, pokoknya HP kurang support ya istilahnya. Ya, kalau HP paling kan editing videonya ya Pak, memasukkan musik dan sebagainya. Oh gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Wawan. Oke, sami-sami Bapak. Oke. Mau tanya, itu untuk mengkonvert menjadi apa tadi video itu, apakah ada kriteria PowerPoint-nya tingkat berapa itu Pak? Tidak ada. Kelihatannya dari 2007 ya. Sebelum itu kelihatannya belum bisa. Ya Pak Wawan, setahu saya 2007 ke atas. Iya. 2007 ke atas nggak? Iya. Karena di saya ini saya gunakan yang terbaru, tapi ini kan pakai Mac nggak bisa ini Pak Wawan, nggak ada convertnya, ekspornya. Ekspornya mungkin ada, tapi tampilannya berbeda.
Maksudnya bukan kita harus masuk di menu apa gitu. Biasanya seperti itu. Menunya file, export. Export, ya. Terus Tapi create video. create video. Nah, itu nggak ditemukan. Ya, itu saya pernah menemukan gitu, tapi akhirnya menemukan saya harus melihat itu. Ini Pak bagus sih. Nggih, Pak Wawan. Ya, Salam kenal. Ya, nanti kapan-kapan kita ketemu Pak, saya tunjukkan. Nggih, matur suwun. Nggih. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu jika masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Saya gitu dong Pak. Saya enggak dari awal. Pak Wawan. J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya dari Sampit, Kalimantan Tengah. Kalimantan ya. Se-Indonesia. Kok Kalimantan? Di sini agak Ingin menanyakan cara menampilkannya di video tadi, Pak. Iya. Cara penampilannya di video tadi. Tampilan di video. Ada waktunya tadi, ada waktu di pojok kiri kanan. Yang animasi itu. Orang iso. Iki lho kepalang terus. Malah enak. Bentar, masih ketutupan ya? Iya, Pak. Yang dimaksud adalah pengaturan waktunya ya, Bapak. Yang dari Kalimantan siapa tadi? Ya, ini dengan Supono. Oh, Bapak Supono. Yang dimaksud itu yang pengaturan timingnya ya di Ya, animasi. sama bisa menampilkan di video berikut timingnya, Pak. Oh ya, sebentar. Ya. Ini masih tertutup ya? Mungkin tadi maksudnya itu yang dari Kalimantan yang previewnya itu loh, Mas. Oh, Nah, kalau preview bisa aja, Pak. Preview bisa aja. Cuma iya. kita menampilkannya kalau dibuat di video itu loh. Dibuat apa? Ini kan Video kan. basicnya PowerPoint, Pak. Jadi tampilannya ya sesuai dengan yang di Yang itu seminar mama sama anaknya ikut ngobrol. penampilan untuk presensinya. Ini mohon satu-satu aja. Suara ayam lagi. HP-nya dimatiin. Suaranya ketutup dengan suara anaknya, Bapak. Iya. Ada suara ibu-ibu yang lagi ngomong. Mohon host untuk mengatur suaranya. Ada mic yang dari host. Langsung host mengemut. Host Dari host mute saja yang mengganggu, mute. Kalau ada yang mengganggu, mute saja. Hanya nggak konsen ke materi, malah apa buka Webex aja nggak di ini, mic-nya nggak di mute. Sebentar saya ulangi, Bapak Supono yang dari Kalimantan. Bapak Ibu bisa dengar saya? Bisa otomatis, Bi. Bapak. Ya, dengar. Bentar, sambil saya share. Jadi saya share dulu. Lihat tuh, lihat. Sebentar, ini masih belum tampil share-nya. Nah, ini sudah muncul ya. Baik, tadi
ini saya menangkapnya Bapak Supono dari Kalimantan itu menanyakan pengaturan durasinya timingnya. Jadi ini kan kita ukurnya di atas ini kan ada tulisan start, artinya cara kita memulai. Nah, ini ada 3 pilihan: on click, with previous, after previous. Biasanya kalau kita presentasi itu kan on click, standarnya on click. Jadi kita kalau mau memindahkan slide berikutnya atau animasi itu kan diklik dulu. Nah, untuk animasi ini pilihnya yang with previous. Setelah itu durasi itu kecepatan. Jadi tadi gerakannya atau disesuaikan. Kalau semakin kecil berarti semakin, kalau semakin besar angkanya berarti semakin lambat. Berikutnya, kalau kita punya bahan animasi yang lebih dari 1, misalnya tadi kan yang pertama saja saya ini slide pertama kan ada burung dan matahari. Nah, saya tadi inginnya burungnya terbang terlebih dahulu. Nah, maka burungnya saya biarkan delay-nya 0. Nah, tapi untuk mataharinya karena datangnya belakangan gitu, maka saya delay ini 5 gitu. Nah, kalau lebih dari 2, 3 ya sama juga. Berarti yang muncul ketiga delay-nya ditambah lagi, lebih besar lagi dari 5. Gitu Bapak Supono? Ya Pak, sudah Pak. Ya. Kameranya nggak nyala nih Bang. Baik, silahkan. Kameranya ada lagi kalau Pak ada yang lain. Ada saya Pak Wawan. Iya. Mohon maaf. Ini otomatis. Iya, ini otomatis kalau diklik. Itu mati. Apa? Ini kalau nggak nyala. Udah dimatiin. Dia mungkin perkataan kalau saya sudah melihat lebih jauh, dia berdiri di atas bahunya para raksasa. Baik, Pak Sabtono, Ibu Bapak sekalian, seperti arahan co-host tadi, kita akan bagi pertanyaan ini dalam kendali kami untuk nanti tahap pertama kita akan bagi untuk 3 penanya dulu, meskipun tadi sudah jalan ya. Sekarang saya beri kesempatan pertama dulu. Tadi sudah muncul Pak siapa? Pak bisa tunjuk, lambaikan tangan untuk tanya. Saya Bu Uli, saya. Pak siapa Bapak? Agung. Pak Agung. Kota Semarang ya. Monggo Pak Agung dulu. Silakan. Ya. Saya tanya ke Mas Wawan, berarti untuk pemrosesan ini harus apabila ditransfer ke HP ini kan apakah kan ini datanya biasanya cukup besar. Nah, terus untuk ke HP ini berarti harus kita apa ya istilahnya diperkecil gitu apa ya? Gitu. Ya, resize gitu Pak. Resize gitu ya. Bisa ya Pak ya berarti ya. Bisa. Jadi ini sebetulnya terima kasih Ji, Bapak Agung Ji dari Semarang. Ya. Jadi sebetulnya ini prosesnya masih kalau PowerPoint ini masih 70% Pak. Ini belum selesai. Jadi proses selanjutnya kita memasukkan musik ilustrasi lainnya. Tadi di awal membuat ilustrasinya kan bisa pakai banyak video editing. Tapi kalau menurut saya cara yang paling mudah adalah
Movie Maker. Movie Maker bagi Bapak Ibu sudah familiar, itu cara yang paling mudah. Nah, sekaligus kita editing di di Movie Maker, sekaligus kita bisa mengatur ukuran videonya, Bapak. Untuk di-share di WhatsApp itu kan maksimal 64 MB. Lebih dari itu tidak bisa. Nah, maka kalau untuk nge-share harus di bawah itu. Di Movie Maker itu sudah ada pengaturannya. Ini sebetulnya mungkin pertemuan selanjutnya bisa dibahas di Movie Maker, karena Movie Maker bisa untuk video editing juga. Ini sudah saya tampilkan di sharing. Nah, jadi nanti file yang tadi kita masukkan ke video editing. Kalau ini yang saya tampilkan adalah Movie Maker. Nah, setelah Bapak Ibu masukkan ke sini nanti diolah lagi, bukan musik dan sebagainya. Nah, nanti pada saat ekspor biar bisa diisi di share di WhatsApp itu nanti saya contohkan nih sebentar. Nah, contohkan saya masukkan ini gunung tadi, maka filenya biar kecil, ini saya kelihatan ya, file kalau di Movie Maker save movie. Nah, pilihnya yang ini, ada gambar HP dan foto. Kalau saya biasanya feature font large itu cukup kalau di-share di WhatsApp, tidak terlalu pecah gitu. Tapi kalau yang ini Android ini agak besar juga. Pilihnya biar ringan yang feature font. Itu boleh dari saya. Terima kasih Pak Wawan. Okay. Di belakang Pak Agung tadi ada yang juga ingin bertanya. Pak, Bu, saya Bu. Ya, monggo Pak, siapa Pak? Mas Ruli Batang. Ya, monggo Pak Mas Ruri, silakan. Terima kasih Pak Wawan. Tadi saya agak ketinggalan ketika mau menyimpan ketika mau merubah dari PowerPoint ke video itu ya. Iya. Mau merubah video lah itu. Saya lihat, saya mohon maaf ini menggunakan PowerPoint yang 2007 Pak Wawan. Ini saya lihat kok tapi yang filenya itu untuk yang menyimpan. Terima kasih. Oh iya. Ya, memang ini saya harus menunjukkan PowerPoint yang 2007 ya, tapi ini kendalanya saya belum bisa menunjukkan, tapi saya pernah waktu mengisi ada yang seperti itu juga, memang tampilannya berbeda. Tapi ketika itu saya coba itu bisa. Dengan realita kenyataannya. Halo Pak Wawan, hilang suara? Sudah, Bapak? Oh ya. Ya. Ini Pak Mas Ruri tadi, ini karena saya belum bisa menunjukkan karena saya perlu yang PowerPoint 2007. Mungkin baiknya cari di YouTube itu
ketik saja cara mengekspor video dari PowerPoint 2007 gitu. Ngaten. Ya, berikutnya saya Bu, mau tanya Bu. Silakan Pak Setiono, Pak Bambang. Bambang Setiono ya dari Banyumas Bu. Iya, silakan Pak Bambang. Untuk Mas Wawan, saya tanyakan, adakah jumlah slide batasannya maksudnya paling banyak berapa atau tidak terbatas? Tidak terbatas, Pak. Begitu, guys. Soalnya Tapi nanti ketika di convert di My Video atau di apa yang tadi untuk pengolahan video terlalu besar gitu filenya. Iya, tapi ini Bapak, kendalanya tadi. Jadi ketika ekspor itu kan rendernya lama. Filenya juga besar. Nah, maka perlu perangkat lain untuk resize atau menurunkan kapasitasnya. Oke. Tapi ada strateginya, Pak. Strateginya kita pecah saja. Jadi misalnya Pak Bambang, ya Pak. Iya. Hilang. Suara Pak Wawan hilang lagi. Iya. Cek, ya. Gimana Pak? Dipecah? Jadi kalau misalnya ternyata butuh 20 slide. Nah, kita pecah saja misalnya 10-10. Oh begitu. File 1 10, file kedua, file PPT kedua 10. Jadi nanti setelah itu kan begitu ya. Setelah itu kan kita punya 2 bahan. Nah, nanti kita satukan di tadi yang saya tunjukkan Movie Maker bisa. Oke. Oh iya paham. Siap, ngaten, Pak. Tenun. Sami-sami. Baik, masih ada lagi Bu Bapak sekalian? Kita buka sesi kedua mungkin. Bulis mau nanya Bulis. Ya, silakan Ibu. Siapa sebut nama Ibu? Di mana? Ibu Irma Zuraida dari Semarang, SMP 4. Ya, silakan Ibu. Pak Wawan, itu dalam satu slide itu, apakah dibatasin berapa gambar yang harus dipakai? Sementara ini, makasih Bu Irna, Irma. Sementara ini, saya belum pernah menemukan batasannya. Begitu. Ya, tapi ini tergantung ide kita. Begitu. Ya, kalau kita misalnya idenya memang mau 1 slide tapi banyak gerakan, berarti sampai sekarang saya belum pernah terbatasi. Kalau saya lebih memilih 1 slide tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak konten. Nanti pengaruh juga karena ini Suara Pak Wawan hilang. Pak Wawan. Ya, silakan ya Pak. Halo Ibu, saya ulangi Kalau saya, karena saya menggunakan laptop, kan kapasitasnya terbatas. Itu saya lebih membatasi diri 1 slide itu tidak terlalu banyak. Nah, saya hanya menggunakan beberapa saja. Iya. Terima kasih Pak. Itu ada pengaruhnya gitu Pak? Ya kalau saya tadi rendernya nanti jadi lebih berat juga. Oh gitu. Iya. Terima kasih Pak Wawan. Sami-sami Bu Irma. Ya, sesudah Bu Irma masih ada lagi Bu Bapak sekalian. Saya Bu. Yang Bu. Saya Bu. Saya Bu Elok dulu silakan. Terima kasih. Saya Elok Ya Fitri, guru SDN 3 Balun, Cepu, Jawa Tengah, Blurang. Saya menanyakan pada saat penampilan slide-slide tadi kan sudah jadi, itu apakah bisa diberikan suara? Maksud saya suara dari kuda atau suara dari kita yang menyampaikan tayangan, bisa tidak Pak?
Bisa sekali, Bu. Nggih. Nah, bisa. Itu musiknya juga bisa dimasukkan pada saat di PowerPoint-nya. Bersamaan pada saat kita memasukkan gambar-gambar tadi, Pak. Oh, begitu. Nggih, setiap slide nggih. Nggih. Ini misalnya ini kan insert terus pilih audio ini ya. Audio nggih. Iya, kita masukkan audionya. Tapi ada kekurangannya, Bu. Kekurangannya ketika diekspor menjadi video MP4 itu di pojokannya itu ada gambar seperti ini. Gambar speaker gitu muncul, ada barcode gitu. Nah, maka menurut saya sebaiknya memberikan suara ibu, bapak semua atau suara musik background atau suara kuda itu di video editing yang lain. Jadi tidak ada gambar speakernya nanti kalau di yang PowerPoint itu. Terima kasih Pak nggih, matur nuwun. Sama-sama. Baik, terima kasih. Si ada lagi di belakang Bu Ella. Halo. Selamat siang, Bu. Halo. Monggo Pak. Halo, Bis. Ya. Silakan Pak Agus. Pak Wawan. Nggih. Ini saya dari untuk si efek suara tadi loh, Pak. Dalam pembuatan gridnya dalam video itu artinya untuk efeknya apa juga sejelas apa ya, maksudnya sejernih yang kita inginkan. Terima kasih Pak. Mohon maaf tadi diulangi Pak. Oke, ini untuk efek suara itu loh Pak. Misalkan tadi untuk suara kuda atau suara mungkin yang kita inginkan itu nanti setelah dalam kita create video Pak, kita masukkan itu nanti untuk suara-suara efek suara tersebut apa juga sejernih yang kita inginkan, maksudnya dalam efek suara yang menjadi backgroundnya tadi Pak. Terima kasih. Ya, kalau di PowerPoint ya nanti ekspornya juga sama sesuai dengan yang kita masukkan. Ya. Nah, tapi kalau memasukkan di PowerPoint itu kendalanya kita mengatur volumenya. Misalnya ternyata ada dua suara yang ingin dimasukkan, misalnya ada suara background musik dan suara kuda. Itu nanti kalau memasukkannya di PowerPoint itu agak kesulitan mengatur volumenya. Nah, tapi kalau yang tadi saya sampaikan pakai editing video yang lainnya, contohnya yang tadi saya tunjukkan Movie Maker, itu kita bisa mengatur volume suaranya sesuai yang kita harapkan. Itu misalnya kalau yang di sini kan, nah kalau di Movie Maker itu, nah ini ada volume, ini ada pengaturan volumenya. Kita bisa mengatur misalnya suara kuda yang lebih keras, suara backsoundnya yang lebih pelan. Seperti itu, Pak. Oh, gitu. Terima kasih, Pak. Nah. Sami-sami, Pak. Baik, selanjutnya masih ada lagi Bapak Ibu? Halo, Mbak. Boleh izin Maaf. bertanya? Ini Guru Wiyaton. Oke, tadi sebelum Bu Ruwiyaton Bapak siapa? Pak Rahmat, Bu. Oh, nggih, monggo Pak Rahmat dulu nggih Bu Ruwis, nanti sesudah itu. Iya. Silakan Pak Rahmat. Terima kasih, Bu nggih. Izin bertanya, saya Nur Rahmat, Bu, dari SD Kalibanteng itu 01 Semarang. Selamat siang, Bu. Terima kasih ilmunya Pak Wawan nggih. Iya, sama-sama. Ini Bu, misalnya itu kan dalam background-nya kan ada berbagai macam jenis gambar tuh Pak ya, dalam satu slide itu. Nah, biar seolah-olah padu itu bagaimana Pak caranya Pak? Biar apa lebih padu gitu loh. Jadi pemisahan ke antara gambar satu dan yang lain. Itu kan tadi yang dikopi kan satu gambar gunung jadi dua gambar Pak ya. Nah, misalnya ada beberapa gambar terus dijadikan satu biar menyatu tuh bagaimana caranya? Apakah sama dengan cara tadi atau bagaimana Pak? Yang di grup, yang dimaksud grup tadi ya? Iya, di grouping Gambarnya jadi lebih padu begitu mungkin Bapak? Iya betul.
Gitu Pak Wawan. Macam gambar. Mohon maaf Pak Nur Rahmat, ini yang dimaksud padu itu padu dalam artian terlihat bagus atau padu itu jadi satu gitu? Seolah-olah menyatu dulu. Menyatu jadi satu gitu? Iya. Oh, Tidak iya. melihat atasnya antar gambar satu yang lain. Oh iya. Gitu, terima Baik, kasih, ini Pak. saya tunjukkan Ji. Ji, Pak. Ini itu jadi satu. Terlihat Ji? Nggih, kelihatan. Tapi sebetulnya ini itu terdiri dari berbagai bahan tadi. Nah, ini sebetulnya pohon ini di depan sama. Ini pohon yang depan ini yang tinggi dengan pohon yang di balik gunung itu juga sama. Nah, kalau yang diartikan menyatu itu jadi satu, caranya ya sama seperti tadi. Oh ya, perlu saya sampaikan, ini kan berada di belakang ini. Nah, ketika Pak Nur Rahmat khususnya ingin memindahkan ke depan, ini cara mengaturnya, diklik dulu. Ini format, terus ke ini, bring forward. Diklik berulang kali sampai muncul di depan. Oh, iya Pak. Ya. Untuk di belakang juga sama, send backward sampai muncul di terusnya. Nah, setelah ini sudah rangkaiannya full, sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Tadi gampangnya ini di blok untuk menyatukan di blok. Makanya ini pakai mouse biar gampang. Nah, di blok seperti ini. Nah, kalau sudah aktif semua, tadi yang saya sampaikan untuk mudahnya klik CTRL-G atau grup. Tapi bisa juga klik kanan terus grup. Nah, saya klik coba. Nah, ini kembali menyatu. Iya. Ya, seperti itu Pak Nur Rahmat. Iya. Terima kasih Pak Wan. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ibu Bapak sekalian, mengingat waktu, kita dibatasi sampai dengan pukul 12. Satu saja pertanyaan lagi ya. Saya, Bu. Enggak, silakan. Siapa? Ya, nama saya Ridho Masuro dari SD Karangasem 04 Batang. Iya, monggo Pak. Ya, gini, ini kan semacam kayak animasi pembelajaran, ya Bu ya. Seandainya kalau saya membuat dari beda gambar kan masing-masing dari temanya, nih. Nah, itu kalau diberi teks sesuai dengan materi itu bisa enggak, Pak? Nggih, atau sembah nuwun Pak Wawan. Nggih, sama-sama. Ini tadi Pak Ridho nggih. Iya, Pak Ridho dari Batang. Iya, ini kan tadi yang saya contohkan, itu kan saya mengambil kelas 3 semester 2 tema 7. Nah, kalau Bapak Ibu semua ingin ini kan hanya prinsipnya yang saya sharingkan ini kan hanya prinsipnya itu tekniknya atau medianya. Maka untuk Bapak Ibu semua kalau mau membuat yang sesuai dengan tema yang ingin diajarkan atau materi yang ingin diajarkan, ya tadi prinsipnya yang sesuai dengan saya sampaikan tadi. Misalnya cari bahan, tadi di internet caranya seperti apa, terus atau mungkin punya bahan sendiri, foto-foto dan sebagainya, nah caranya seperti apa. Jadi ini sangat fleksibel untuk dipakai di apapun. Bahkan Pak Ridho, ini saya pernah menggunakan PowerPoint ini, teknik ini untuk mengiklankan seminar di PGSD waktu itu dalam bentuk video. Jadi slide-slide yang sudah saya buat, saya ekspor gitu, saya animasikan, itu malah iklan. Tidak hanya itu, makanya mungkin di tulisan yang saya umumkan itu justru ini mungkin ini ya Bapak Ibu yang punya usaha, saya pun pernah membuat iklan usaha saya juga itu dengan teknik seperti ini. Jadi ini sifatnya fleksibel, bisa dipakai di apapun yang kita inginkan. Sesuai kebutuhan kita ya Pak Wawan. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Oh iya. Ampun Pak Ridho. Ya, terima kasih. Nih. Sudah jelas.
Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Perlu saya ingatkan Ibu Bapak sekalian, itu di forum chat di sana sudah diingatkan oleh Pak Sabtono, jika Bapak Ibu menginginkan sertifikat silahkan klik di tautan yang ada di situ ya. Dan untuk teman-teman dari admin juga akan mengunggah kembali sesuai dengan kita akan cek sesuai tadi yang Ibu Bapak sudah chatkan. Hormati, saya kira kita akan segera akhiri pertemuan kita sekadar hari ini, Kamis, tanggal 7 Juni 2020. Mungkin Pak Wawan akan ada yang disampaikan terlebih dahulu, silakan. Mohon maaf Bu, tadi kurang jelas. Ya, mungkin Pak Wawan ada yang mengakhiri kegiatan ini. Ya, sekali lagi terima kasih kepada khususnya PGRI Jawa Tengah yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman. Nah, dari semua itu tadi yang sedikit yang bisa saya sampaikan, sebetulnya ya banyak juga yang ingin saya sampaikan, tapi karena ini keterbatasan waktu dan alhamdulillah ini kita keterbatasan jarak tidak tidak membuat kita untuk berhenti belajar. Ternyata tadi saya terharu juga ada yang dari Kalimantan, Blora, Semarang dan Batang dan sebagainya. Banten juga ada ya. Banten, Maluku. Maluku ya, ada dari Maluku. Maluku luar biasa sekali. Kita masih walaupun di masa pandemi COVID-19 ini kita masih bisa bersilaturahmi lewat forum ini. Semoga kita bisa bertemu kembali, tidak hanya lewat virtual seperti ini, tapi kita bisa bertatap muka. Artinya ini doa biar COVID-19 ini segera musnah dan Indonesia semakin maju. Amin. Oke. Saya juga mohon maaf Bapak Ibu semua jika tadi saya menyampaikan itu banyak kekurangannya. Saya terlalu cepat, saya mungkin penggunaan bahasanya kurang tepat atau ada salah-salah kata. Nanti sendiri ya. Ya, terima kasih Mas Wawan. Suara hilang lagi Pak Wawan. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini semoga yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, khususnya bisa dipakai untuk siswa-siswanya, biar siswanya lebih termotivasi dalam belajar, khususnya belajar daring. Insya Allah manfaat Mas Wawan, mudah-mudahan mendapatkan amal jariahnya. Amin. Ya. Saya juga berdoa juga tambahan ini kepada Bapak Ibu semua, khususnya guru dan lainnya juga, semoga sehat selalu, rezekinya lancar. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Wawan. Sama-sama. Ingat waktu sudah 12 lebih. Ya, terima kasih atas partisipasi Ibu Bapak sekalian. Semoga yang disampaikan oleh Pak Wawan bermanfaat, dan saya kira nanti SLC PGRI Jawa Tengah akan menindaklanjuti jika memang masih diperlukan pelatihan berikut berkaitan dengan itu.